Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika tahfizun wa rahmatun faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Satu ayat aja panjang ini bab qisas. Bab qisas, kalau kemarin Aqidatul Awam itu kan tauhid ya. Tauhid itu jadi yang di garis bawahi itu Syekh Marzuki ngambil dalilnya itu khusus untuk keyakinan, untuk tauhid. Sedangkan di hadis, di Quran itu penjelasan daripada qisas itu. Jadi di Quran itu ada ayat yang menjelaskan bahwa qisas itu ada. Nah, sekarang bagaimana di Quran itu menjelaskan qisas itu sendiri? Qisas itu apa sih? Itu dijelaskan secara detail di Quran dan didetailkan oleh Rasulullah atau hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang banyak, amanu, yang beriman orang banyak. Kutiba telah dituliskan, ai bimakna furido, berarti diwajibkan. Kutiba itu kan telah ditulis. Telah ditulis apa? Ya ketentuan qisas. Artinya diwajibkan. Kutiba telah diwajibkan, furido ai bimakna difardukan, alaikum atas kamu sekalian, al qisasu. Apa itu qisas? Qisas itu diwajibkan, jadi hukum qisas itu ada. Al-mumatsalatu artinya persamaan, jadi adil. Hukum qisas itu persamaan antara orang yang membunuh dan yang dibunuh, antara orang yang mencuri dengan yang dicuri. Itu di qisas itu diatur. Jadi al-mumatsalatu itu artinya persamaan, itu keadilan. Fil qatla, ini kebetulan yang dibahas tentang ayat pembunuhan. Nah, nanti ada ayat atau hadis yang menerangkan qisas ini tentang orang yang melakukan kejahatan lainnya. Ada yang zina, ada yang berjudi, ada yang mencuri. Fil qatla, dalam pembunuhan. Wasfan, lafal qatla ini menjadi sifat. Jadi orang yang membunuh ya, itu adalah menjadi sifat. Wa fi'lan, sekaligus menjadi fi'il. Jadi qatlan, orang yang membunuh ini adalah menjadi sifat dan sekaligus menjadi fi'ilnya. Al-hurru bil hurri, al-hurru orang yang merdeka, yuktalu ai bimakna orang yang merdeka yang membunuh, bil hurri membunuh orang yang merdeka juga. Jadi orang merdeka membunuh orang yang merdeka. Wala yuktalu dan tidaklah membunuh bil abdi kepada seorang budak. Jadi hukumnya orang merdeka membunuh orang yang merdeka. Ini yang pertama yang dijelaskan masalah itu. Jadi kalau orang merdeka membunuh kepada budak itu hukumnya lain. Ini yang dijelaskan seorang yang merdeka, ya, artinya bukan budak, membunuh orang yang merdeka. Wal abdu dan dibunuh seorang budak yang dibunuh. Wal abdu dan seorang budak, bil abdi yang membunuh seorang budak. Wal unsa dan perempuan
yang membunuh, bil unsa yang membunuh kepada perempuan yang lain. Wa bayyanat dan telah dijelaskan as-sunatu sunnatnya. An-dzakara bahwasanya seorang laki-laki yuktalu yang membunuh biha kepada seorang perempuan. Jadi berlaku juga orang laki-laki yang membunuh kepada seorang perempuan. Walaupun di Quran wal unsa bil unsa. Yuktalu yang membunuh biha kepada orang perempuan. Jadi berlaku juga di sini dalil ini seorang laki-laki yang membunuh kepada seseorang perempuan. Wa annahu dan bahwasanya membunuh tu'tabaru diperhitungkan limu masalasu keadilannya atau persamaannya. Jadi harus adil, hukum qisas itu harus adil. Laki yang merdeka, ya, seseorang yang merdeka membunuh seorang yang merdeka. Hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan, laki-laki terhadap perempuan atau membunuh perempuan itu sama saja hukumnya. Itu namanya limu masalatu, persamaan, untuk persamaan atau untuk keadilan. Fiddini di dalam agama. Fala yuqtalu maka janganlah membunuh muslimun seorang yang Islam walau abdan, walaupun orang Islam itu hamba, bikafirin kepada seorang kafir, walau hurron walaupun merdeka. Jadi hukum qisas itu berlaku seseorang muslim yang merdeka, entah laki-laki atau perempuan. Entah seorang perempuan membunuh perempuan atau laki-laki membunuh perempuan atau perempuan membunuh laki-laki, itu adalah persamaan. Artinya apa? Adil. Kalau membunuh, ya, orang yang telah membunuh ya harus dibunuh lagi. Itu namanya limu masalati. Itu harus adil. Bagaimana Pak Fakih kalau orang laki-laki atau perempuan, ya, seseorang muslim atau muslimah membunuh budak? Nah, itu hukumnya beda. Hukumnya beda. Nanti dijelaskan secara detail di hadis. Yang sama itu bila mana yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama merdeka. Artinya apa? Bukan budak. Itu yang membunuh ya harus dibunuh lagi. Itu namanya adil. Begitu juga seorang muslim membunuh orang kafir, ya, walau abdan walaupun seorang budak yang membunuh bikafirin kepada orang yang kafir, walau huron walaupun merdeka. Jadi orang kafir itu entah budak entah merdeka dibunuh, itu hukumnya berlaku sama, yakni harus adil. Yang membunuh harus dibunuh lagi. Nah, di sini yang terjadi perbedaan penafsiran itu seorang merdeka membunuh pada orang kafir. Seorang muslim, ya, entah itu budak, entah itu orang muslim itu merdeka, kalau membunuh orang kafir itu terjadi perbedaan penafsiran. Ada ulama yang berpendapat tidak wajib seimbang. Jadi yang orang muslim yang membunuh orang kafir itu tidak wajib dihukum bunuh atau qisas. Itu tidak wajib. Tapi sebagian ulama termasuk dipelopori oleh mazhab Hanafi, walaupun yang dibunuh itu orang kafir, orang yang membunuh, orang muslim yang membunuh itu harus dibunuh lagi. Itu dipelopori oleh mazhab Hanafi. Karena terjadi perbedaan. Imam Hanafi kenapa berpendapat bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir, walaupun orang kafir itu budak, itu wajib dibunuh lagi. Sedangkan yang tidak wajib dibunuh itu adalah orang kafir yang harbi. Misalkan ada orang muslim, tahu nggak perbedaan? Orang kafir itu ada berapa?
Tahu nggak? Lukman tahu nggak? Orang kafir itu ada berapa jenisnya? Makanya disimak ya, jangan ngantuk ya. Jadi orang kafir harbi itu orang kafir yang memerangi orang Islam. Orang kafir yang memerangi orang Islam disebut orang kafir harbi. Tapi ada orang kafir yang berdamai, yang berbaik-baikan dengan orang Islam, bertetangga ya baik, sehari-hari ya sebagaimana umumnya orang, tidak memusuhi orang Islam, itu disebut kafir zimmi. Nah ini yang gak boleh diperangi. Nah kalau ada orang Muslim yang membunuh kafir zimmi, dia berdamai, bersatu dengan orang Islam, umumnya manusia pada umumnya, yang membedakan hanya keyakinannya, itu kalau dibunuh, yang membunuh wajib untuk dibunuh. Tapi kalau kafir harbi yang memerangi kita, ya, dia jelas harbi memerangi orang Islam, dia membunuh, nah, itu wajib dibunuh, wajib dibunuh. Nah ini terjadi di peperangan di Palestina, jelas-jelas perang ya, antara orang Islam dengan orang Yahudi. Itu kalau orang yang memerangi orang Islam itu ya kita wajib memerangi juga. Kalau dia membunuh ya wajib kita terapkan hukum qisas. Hukumannya wajib dibunuh lagi, entah sih disengaja atau tidak. Jadi jelas ya, kalau di Indonesia ini orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita hidup damai. Nah, kalau ada orang Muslim membunuh orang kafir, ya yang membunuh wajib dibunuh lagi. Itu kalau hukum qisas diterapkan. Bagaimana Pak Waki kalau ada seorang merdeka membunuh sesama Muslim, dia itu budak yang dibunuh? Perbudakan. Apa budak itu masih ada? Piagam PBB udah jelas menghapus perbudakan. Kenapa sih? Ya, kalau ada pertanyaan orang Islam itu kok selalu membahas masalah budak? Kenapa sih orang Islam itu kok selalu membahas masalah budak? Apa iya budak itu sudah hilang? Belum. Walaupun PBB ya, berbagai golongan, berbagai negara sudah menandatangani bahwa perbudakan dihapus, perbudakan itu belum hilang. Faktanya di Israel sana, di Palestina, setiap terjadi peperangan, potensi perbudakan itu muncul kembali. Di Rusia, yang perang itu negara Rusia dengan Ukraina, itu kan negaranya. Tapi yang berperang ada orang Islam, ada orang kafir. Entah itu di pihak Rusia maupun di pihak Ukraina, itu potensi perbudakan itu ada. Konon di Afghanistan dulu, ya, di Afghanistan peperangan antara Taliban dengan pertama kali dengan Rusia. Banyak orang-orang Muslim yang menjadi korban perempuan itu menjadi korban perkosaan yang menang. Artinya apa? Ya tentara Rusia yang pertama kali yang memerangi Taliban kan Rusia. Itu orang muslimah itu banyak diperkosa. Muslim laki-lakinya banyak dijadikan budak. Jadi budak itu tidak akan bisa hapus dari muka bumi selama masih ada perang. Selama masih ada perang. Makanya kita sebagai orang Islam, kita sebagai santri harus belajar mengenai perbudakan dan hukumnya. Kalau budak dibunuh oleh orang yang merdeka, itu hukumnya beda, tidak wajib untuk dibunuh. Tidak wajib untuk dibunuh. Oh, Islam itu kejam ya. Kenapa hukum qisas itu kok ada yang membunuh itu hukumnya harus dibunuh? Ya, karena belum mempelajari masalah hukum qisas. Belum pernah membuka secara detail terhadap Quran dan hadis-hadis Nabi yang membahas masalah qisas. Kalau hukumnya orang merdeka membunuh seorang budak, nah, itu hukum pertama kali yang diterapkan itu adalah bukan langsung dibunuh yang membunuh itu. Nah, yang membunuh itu diterapkan hukum qisas yang lain, yakni harus membebaskan perbudakan, harus menebus orang yang dibunuh itu. Selama yang dibunuh itu budak, itu harus ditebus dulu. Berapa Pak Wakil ketentuan Nabi, syariat Nabi? 100 onta. Jadi seorang merdeka ya, membunuh budaknya, nah, itu harus
itu tidak langsung dibunuh orang Islam itu, tapi harus menebus budak atau memerdekakan budak itu dengan tebusan sebanyak 100 onta. Onta sekarang berapa Pak Wakil harganya? Kurang lebih harganya antara 30 sampai 45 juta. Di Arab itu beberapa bulan yang lalu ya, itu diterapkan itu ada yang 35 juta. Jadi ada seorang pembantu TKI ya, tenaga kerja wanita Indonesia di Arab itu membunuh majikannya. Itu harus menebus dulu. Berapa tuntutannya dari pihak keluarga yang dibunuh? 35 juta per ekor. Kalau 100 juta, kalau 100 ekor berarti berapa? 3,5 miliar. Seorang TKW itu ya. Ya kalau bisa diselamatkan, kalau yang keluarganya ridho ya, ditebus 3,5 miliar. Setelah itu apa hukumannya seorang muslim yang membunuh budak? Atau kalau dianggap aja di negara Arab sudah nggak ada budak, di negara yang sudah tidak ada perbudakan, yaitu harus menebus seharga 100 onta. Yang kedua, hukum qisas yang berlaku di hadis dijelaskan harus dicambuk 100 kali. Jadi setelah nebus budak dimerdekakan itu 100 onta, kurang lebih antara 3 miliar sampai 4 miliar. Yang membunuh itu ditambah, enak aja kalau hanya ditebus saja kan enak dia. Kurang adil, dicambuk 100 cambukan. Kalau kira-kira 100 cambukan itu nyambuknya benar-benar, kira-kira orangnya mati nggak? Mati kalau nyambuknya itu benar-benar. Pakai rotan aja itu. Seperti di Aceh itu kan kalau nyambuknya benar-benar itu 100 kali itu udah mati aja, lewat lah. Lewat. Nah, tapi namanya nyambuk itu kan nggak ada ukurannya. Bisa direkayasa oleh hakimnya. Hakimnya yang eksekutornya yang nyambuk itu. Kelihatannya keras tapi tiba-tiba sampai punggungnya pelan, kan bisa aja. Siapa yang bisa ngukur ya? Tidak ada tolok ukurnya. 100 kali. Ya. Setelah dicambuk 100 kali apa hukumnya lagi? Masuk penjara 1 tahun. Itulah yang diterapkan oleh zaman Nabi. Kalau ada seorang yang merdeka membunuh budak, pertama harus menebus budak itu menjadi merdeka sebanyak 100 onta. Setelah itu dicambuk 100 kali. Kalau masih hidup masuk penjara 1 tahun. Itu yang diterapkan zaman Nabi. Bagaimana kondisi sekarang yang selama ini pengalaman yang sudah-sudah, kalau ada TKW atau TKI yang membunuh di negara Arab, itu seandainya keluarga ahli waris yang dibunuh itu ikhlas ridho untuk ditebus, ya itu nebus 30 berapa? 100 ekor onta, kurang lebih 3,5 miliar. Kalau sudah ridho ya itu ditebus, nanti masuk penjara, ditambah ya tergantung keluarganya. Nanti di bawah dijelaskan, tergantung keluarganya. Cukup enggak dengan tebusan 3,5 miliar? Cukup enggak? Nah, kalau belum cukup ditambah hukuman. Misalkan keluarganya menuntut hukuman 4 tahun plus ditambah hukuman 4 tahun penjara. Tergantung ahli waris keluarganya yang dibunuh. Jelas ya. Jadi kisos itu nggak langsung dibunuh mati. Begitu juga orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka. Itu juga tergantung ahli warisnya. Kalau ahli warisnya misalkan yang dibunuh suaminya, istrinya, anaknya ridho, ya udahlah tebusan aja. Standar waktu zaman Rasul itu 100 onta, tebus 3,5 miliar. Dia ridho ya bisa yang membunuh itu bebas dari hukuman mati dengan cara menebus senilai kurang lebih 3,5 miliar. Atau mungkin bisa lebih. Wah, saya enggak standar Nabi, saya maunya 5 miliar misalkan ahli waris. Boleh-boleh saja tuntutan itu. Nah, nanti yang dituntut yang membunuh ini sanggup enggak? Kalau sanggup misalkan 5 miliar ya bayar 5 miliar. Pokoknya yang menuntut misalkan ahli warisnya nuntut harus 5 miliar. Kalau tidak 5 miliar enggak, harus dihukum mati. Ya, kembalinya kepada yang pembunuh. Kalau pembunuh bayar 5 miliar berarti dia terbebas dari hukuman mati. Kalau enggak sanggup berarti
maju ke hukum eksekusi mati. Jadi kisos itu tidak harus mati dengan mati, enggak, bisa tawar-menawar, tergantung ahli warisnya. Jadi jelas ya, kalian nanti sebagai santri kalau ada orang yang anti Islam, wah Islam itu kejam, kisos mati dengan mati, enggak gitu. Penerapannya itu bisa ditawar dengan ahli warisnya. Ya macam-macam TKI di Indonesia, entah itu TKI TKW, itu sering sekali ya yang membunuh di negara Arab sana. Ada yang lolos ditebus melalui beberapa orang atau lembaga swadaya atau pemerintah, tebus 3,5 miliar cukup. Ada yang menuntut 7 miliar, ya dananya dari mana? Kalau ada kalau ada dananya ya bisa lolos dari hukuman mati. Tapi ada keluarganya yang nuntut pokoknya mati ya harus dihukum mati. Itu tergantung ahli waris. Jadi Islam itu nggak kejam, sebetulnya leluasa ya, banyak pilihan. Hanya kisos itu seolah-olah al-khurru bil khurri, itu otomatis mati dengan mati. Al-unsa bil unsa, kalau perempuan membunuh ya harus dibunuh, enggak. Itu bisa dimusyawarahkan. Nanti hakim memanggil gimana keluarganya, kemauan kamu apa, penentunya ya di keluarga itu, keluarga ahli waris yang dibunuh. Ya kalau yang dibunuh itu sadar, soleh, ya barangkali orang itu juga karena terpaksa membunuh, akhirnya husnudon, ya udahlah saya maafkan, nggak hukum mati, tapi nebus 3,5 miliar, itu bisa lolos dari hukuman mati. Jadi al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, bimana az-zakaru biha, ya. Orang laki-laki yang membunuh perempuan atau sebaliknya perempuan membunuh laki-laki itu bisa adil. Itu jadi enggak macam-macam, termasuk membunuh seorang kafir. Faman ufiya, ini penjelasan Quran. Faman, maka barang siapa, ufiya, barang siapa ini ya termasuk ahli warisnya. Ufiya, yang memberikan maaf, lahu kepada man, minal qatilina, dari orang yang membunuh, min dari darah, artinya tidak dihukum mati, akhihi, saudaranya, al maktuli, yang dibunuh, syai'un sesuatu, bi'anna turik kal kisosu, untuk meninggalkan kisos. Jadi saudaranya terbunuh tadi kalau memaafkan minhu, dari hukum kisos, itu bisa. Faman ufiya, Allah memberikan petunjuk kalau keluarganya min akhihi syai'un al maktulah, saudaranya orang yang dibunuh tadi memberikan maaf, itu bisa, dan itu yang lebih baik. Watangkiru syai'in, karena ada sesuatu yang tersembunyi. Ya karena orang yang membunuh itu jangan-jangan nggak salah, dia itu kepepet membunuh saudara saya, atau membunuh bapak saya, atau membunuh anak saya. Barangkali kepepet, ya, ada sesuatu yang tersembunyi, kan sama-sama nggak tahu. Membunuhnya udah jelas salah, tapi penyebabnya itu apa kan nggak ada yang tahu. Barangkali saja dia dalam posisi benar, walaupun membunuhnya itu tetap salah. Akhirnya dimaafkan aja lah, udahlah, membayar diat, denda aja. Denda itu diat, ya, denda ya, 3,5 miliar. Itu Allah membuka faman ufiyalahu, barangkali aja orang itu memaafkan, itu boleh. Yufidu, yang memberikan manfaat, tersembunyi kan nggak tahu. Kasus pembunuhannya itu kan nggak tahu alasannya apa, karena nggak ada saksi misalnya, nggak ada saksi, tapi di sana ada barang bukti pedang atau belati atau pisau yang lainnya yang membunuh si fulan, jelas melakukan pembunuhan itu salah, tapi penyebab pembunuhannya nggak ada yang tahu, barangkali tersembunyi, yang salah itu yang dibunuh, nah, ya udah maafkan aja lah, dimaafkan aja. Yufidu, memberikan manfaat, sukutol kisosi, untuk menghilangkan kisos,
bil afwi dengan cara memberikan maaf an ba'dihi dari orang yang membunuh wa min ba'dil warasati dan ahli warisnya orang yang dibunuh wa fi dzikri akhihi wa fi dzikri akhihi dan di dalam menyebut saudaranya man ta'attufu karena kasih sayang. Jadi saudaranya orang yang dibunuh memaafkan, timbul rasa kasih sayang, barang khusnudzon aja lah, mudah-mudahan aja waktu terjadinya pembunuhan itu yang membunuh itu benar posisinya, saudara saya, bapak saya, anak saya posisi yang salah, udahlah tebusan aja, walaupun membunuh itu tetap salah. Ajaklah timbul kasih sayang sehingga ahli warisnya itu mengajak ilal afwi kepada ampunan, ilal afwi kepada pengampunan dari hukum qisas, wa idzanun dan memberikan pengertian bi annal qatla karena sesungguhnya membunuh la yaqta'u tidak memutuskan akhwatal imana persaudaraan iman. Ya sesama Islam udahlah dimaafkan aja. Kasusnya kan kita nggak tahu sebab musabab atau alasan membunuh itu apa, ya kita husnudzon aja, maafkan saja. Karena hakikatnya membunuh orang Islam, membunuh dengan Islam yang lain itu tidak memutuskan persaudaraan sesama Islam, sesama iman. Waman dan orang mubtadaun, waman dan orang mubtadaun, waman dan lafal man mubtadaan menjadi mubtada syartiyatan, mubtada syartiyah, wa mausulatun dan menjadi mausul, wal khobaru dan menjadi khobar. Nah, nahunya nggak usah kita bahas. Fattiba'un, lafal man tadi fattiba'un mengikuti. Ay fa'ala artinya orang, artinya orang al-afi yang memberikan maaf, itba'un ikut lil qatili kepada orang yang membunuh, bil ma'rufi dengan baik, bi anna yutalibahu karena sesungguhnya orang yang nuntut ahli waris nyahu terhadap man siapa yang pembunuh bidyatin dengan denda bila unukin dengan tidak kekerasan. Jadi nggak boleh ya nuntut dengan memaksa, itu nggak boleh mentang-mentang bebas. Ahli warisnya itu nuntut 6 juta, 7 juta, 8 juta itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh memaksa. Harus sesuai dengan kondisi yang dituntut. Yang membunuhnya itu apa sih kalau nggak mampu? Jangankan dituntut 10 miliar, 1 miliar aja nggak punya uang kok. Nah, seandainya menuntutnya itu berlebihan, ahli warisnya itu untuk membayar denda atau jihad itu juga nggak boleh. Nuntut juga sewajarnya saja, sesuai kemampuan yang orang yang membunuh keluarganya. Itu bila unukin, tidak boleh dengan kekerasan. Wa tartibul ittiba dan tertibnya ittiba alal afwi atas ampunan, yufidu yang memberikan manfaat, annal wajaba bahwasanya wajib ahaduhuma salah satu dari antara keduanya, yakni yang membunuh dan keluarganya yang dibunuh. Wahwa adapun kewajiban ahadun salah satu qauli Syafi'i, yakni qaulnya Imam Syafi'i, wasani. Jadi kewajiban dibunuh dengan membunuh itu juga Imam Syafi'i menfatwakan. Tapi Imam Syafi'i juga memfatwakan yang lain, menfatwakan untuk memberikan maaf. Tapi Imam Syafi'i juga qisas dengan qisas. Jadi kalau nggak ada kesepakatan ya udah qisas dengan qisas. Tapi kalau ada kesepakatan, qisas itu diampuni, dibayar dengan denda, dengan dia. Jelas ya. Jadi hukum qisas itu nggak langsung diterapkan, nggak.
musyawarah dulu keluarga ahli waris yang ditinggalkan, yang dibunuh itu bagaimana tanggapannya, apakah harus hukum kisos diterapkan atau dimaafkan dengan membayar denda. Kalau memilih dibayar dengan denda pun ada batasannya, nggak boleh berlebihan nuntutnya. Ya walaupun diberikan gambaran zaman Rasul itu kurang lebih 100 onta. Itu kalau ahli warisnya menuntut lebih itu juga boleh-boleh saja. Kalau yang membunuh itu orang kaya raya sekali ya harus lebih dari 100 onta. Nuntut 200 onta barangkali. Itu boleh. Kalau yang membunuh itu orang kaya raya sekali. Enak aja hanya 100 onta. Rasul zaman Rasul 100 onta itu standar umumnya. Ya, standar umumnya. Bagaimana Pak Fakih kalau hanya mampunya 50 onta ya boleh, asal ahli warisnya itu sepakat. Jadi kuncinya itu sepakat ya. Kuncinya itu sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadiyatu adapun lafal diat badalun menjadi badal pengganti anhu dari kisos. Anhu dari kisos, jadi diat itu menjadi penggantinya kisos. Jadi diat al kisosu kiswat diatu diat badal menjadi pengganti anhu dari kisos. Jadi kalau seandainya setuju dibayar denda ya boleh. Falau afa maka jilid kalau mengampuni. Seandainya sudah diampuni bagaimana? Falam yusamiha maka janganlah mendatangkan mazarat menjadi beban. Diampuni diterapkan beban. Nah beban itu janganlah menjadikan diat itu janganlah menjadikan beban kepada orang yang diampuni untuk tidak dikisos. Fala syai'a maka tidak fala syai'a maka tidak dibenarkan sesuatu. Jadi kalau memaksa harus 10 miliar, nah, pelaku pembunuhan nggak mampu, nah, itu tidak dibenarkan. Warujiha dan tidak dibenarkan. Wa'adaun dan artinya membayar. Ai bimana alal qatili. Nah, bagi orang pembunuh yang membayar itu siapa? Pembunuh. Lidyati untuk membayar denda. Ilaihi kepada orang ahli warisnya yang dibunuh tadi. Ail afi artinya memberikan ampunan. Wahwa dan adapun orang yang memberikan maaf al warisu yakni ahli warisnya. Jadi kalau ahli warisnya memberikan ampunan itulah yang berlaku. Dah nggak usah 3,5 miliar lah. Misalkan 1 miliar saja cukup, saya menerima, boleh. Jadi yang menentukan itu ahli waris. Nah nanti hakim ketok palu apa yang diminta oleh ahli waris selama memungkinkan. Nah, ahli waris meminta denda 10 miliar nggak mampu, ya udah kisos saja. Nanti hakim yang menawar, jangan 10 miliar, gimana kalau 2 miliar? Ini si pembunuh ini tidak mampu. Itu hakim yang menawar. Kalau setuju ya bayar 2 miliar, tapi kalau nggak setuju, ahli waris nggak setuju, kalau nggak 10 miliar nggak setuju, ya kisos yang berlaku. Jelas ya? Kisos itu bisa tawar menawar. Jadi kalau orang yang anti kisos, terutama orang orientalis ya, orang yang anti Islam itu mendiskreditkan Islam itu kejam karena hukum kisos itu ada. Padahal hukum kisos itu lunak sekali. Kalau di Indonesia kalau pembunuhan berapa? Hukum maksimal berapa? Berapa tahun? Nah, kalau direncanakan itu 20 tahun. Kalau nggak direncanakan itu 8 sampai 12 tahun. Nah, kalian santri itu ya minimal ya gitu-gitu itu harus mengetahui lah yang dasar-dasar itu. Kalau direncanakan sampai dengan 20 tahun bahkan sampai hukuman mati atau seumur hidup minimal 20 tahun. Tapi kalau nggak direncanakan, misalnya terpaksa ya membunuh, nggak direncanakan tiba-tiba membunuh, misalnya pencuri masuk ke sebuah rumah, dia ketahuan, refleks membunuh di sana itu.
dibunuhlah seorang nenek-nenek, dibunuh aja karena refleks nggak sengaja dibunuh, mati. Nah, itu kan nggak sengaja, nggak ada niatan, nggak direncanakan. Nah itu bisa maksimal 15 tahun atau 12 tahun. Tapi kalau udah direncanakan, saya mau garong nih kesimpulan, karena saya keki, maunya saya garong aja, karena nanti dibunuh, siapkan. Nah, itu bisa seumur hidup 20 tahun bahkan sampai hukuman mati. Ya, itu lebih berat sebenarnya. Tapi kalau kisos kan bisa dinego dengan ahli warisnya. Bisa dinego dengan ahli warisnya. Jadi jelas ya, Islam itu nggak kejam, kisos itu nggak langsung. Begitu juga di pencurian. Pencurian itu yang nyuri tangan kanan, dipotong tangan kanan nggak langsung. Ancaman terberatnya kalau yang dicuri, hartanya yang dicuri itu nggak ikhlas, benar-benar nggak ikhlas, dipotong itu tangannya, terjadi. Tapi kalau yang dicuri sedikit, uang 500 perak, 1000 perak, atau 102.000 atau 200.000 atau 500.000, ya masa mau dituntut langsung dicuri, ya keterlaluan lah orang yang dicuri itu. Ya diingatkan dulu, dikasih nasihat dulu, disetrap dulu, atau ya kita kita nasihati dari jauh-jauh, sekali 2 kali kita biarkan. Tapi kalau 3-4 kali enggak, ya nanti lebih keras hukumannya kan gitu. Islam itu bertahap. Walaupun kisos itu ya hukumannya mencuri, kalau yang hukum kanan, tangan kanan yang mencuri dipotong itu enggak. Nah ini di sejarah Indonesia itu pernah diterapkan waktu Ratu Singa. Zaman dulu kala kerajaan Kalingga, namanya ratunya Ratu Singa. Di sejarah dipelajari belum? Ratu Singa itu ada saudaranya, keponakannya itu nyuri. Nah, ratunya Ratu Singa ini saudaranya, tapi ya kerajaan Kalingga di sekitar daerah Rembang Jepara ini diterapkan benar-benar dipotong itu. Dipotong itu walaupun yang nyuri itu saudaranya. Ya namanya penguasa waktu itu ratu ya ratu gitu, potong ya dipotong. Jadi hukum kisos itu nggak langsung diterapkan, kadang-kadang jangan herewai, kadang-kadang diterapkan, nanti nyuri sekali, Padli udah nyuri sekali ya dibiarkan dulu, dinasihati dulu dari kejauhan, pura-pura nggak tahu ya yang diambilnya. Ya entah itu barang temennya atau punya orang tuanya atau bibinya atau milik siapapun. Itu kadang-kadang itu yang punya uang itu pura-pura nggak tahu aja, wah uang saya dicuri. Padahal tahu yang nyuri si fulan, biarkan dulu supaya merubah dirinya sendiri. Paling baik kan itu, supaya harga dirinya itu tidak ternodai. Tapi kalau udah ditegur, ya si A kamu mencuri, ya hati-hati. Untungnya di Indonesia itu hukum kisos itu tidak berlaku. Kenapa Pak Aki di Quran nggak ada? Nanti ada di ayat yang lain atau di hadis ya. Tapi kalau udah dimaafkan, hukum kisos itu tidak berlaku karena udah dimaafkan oleh keluarga korbannya atau korbannya. Jangan ngerewai itu. Siapa Fadli sama siapa? Lukman. Dengerin ini penting sekali hukum kisos. Ini hukum ini. Hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bayar denda ilaihil diyati kepada bayar denda ilaihi kepada ahli warisnya korban. Ail afi artinya memberikan maaf. Wa huwa adapun yang memberikan maaf al warisu ahli warisnya bi ihsanin dengan kebaikan. Bila matolin fadli jangan hore aja. Bila matolin dengan tanpa menunda-nunda. Jadi perbuatan yang baik itu jangan ditunda-tunda. Kalau udah bayar denda disepakati harus segera dibayar. Kalau ditunda-tunda nanti berubah itu ahli warisnya. Udahlah hukum kisos saja. Tidak boleh ditunda-tunda. Wala bihosin dan juga tidak boleh dikurangi. Jadi kalau denda itu sudah diterapkan, misalkan 3,5 miliar ya jangan dikurangi. Waktu bayar jangan dikurangi. Kalau nawar lagi ahli warisnya bisa berubah, nanti hukum kisos berubah kembali. Bisa berubah kembali.
Hukum kisos itu nggak boleh ditunda. Kalau sudah ada keputusan disepakati di depan hakim, langsung dieksekusi. Hakim menentukan, misalkan diputuskan tanggal 10, si A salah, tanggal 13 harus dibayar, ya 13 harus dibayar, jangan ditunda. Kenapa? Kalau ditunda, ahli waris yang sudah sepakat memaafkan itu bisa merubah kembali. Ayo Lukman, belajar konsentrasi, belajar mendengarkan, biar kamu bisa menjadi baik, ahli ilmu. Kamu bisa mengajarkan bahwa membunuh itu jelek, bahwa mencuri itu jelek kepada teman-temanmu, kepada temanmu yang nggak pesantren ya. Nah, itu manfaatnya. Kalau kamu herewe ya nanti nggak berkah ilmunya, walaupun telinganya tetap dengar ya, tapi nggak nyimak itu kitabnya. Kamu nggak pintar-pintar, nanti nggak bisa baca kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh ditunda, nggak boleh dikurangi. Zalika yang demikian itu kisos yang sudah dijelaskan secara detail tadi. Al hukmu hukum al madhuro yang telah disebutkan tadi min jawazil kisosi untuk bolehnya penerapan hukum kisos wal afi dan mengampuni orang yang harusnya dihukumi hukum kisos anhu kepada orang yang harusnya terkena hukum kisos alat diyati atas denda tahfifun artinya keringanan tashilun kemudahan mirrabbikum dari Tuhan kamu sekalian. Jadi pembunuh diampuni, nggak dibunuh kisos, itu keringanan kemudahan dari Tuhanmu sekalian. Alaikum atas kamu sekalian warahmatun dan rahmat. Itu rahmat dari Allah. Seandainya hukum kisos itu diterapkan, nggak ada keringanan dari Allah, dari Tuhan kamu sekalian, terapkan. Nyuri tangan kanan dipotong tangan kanan, nyuri tangan kiri potong tangan kiri, nyuri kaki kanan potong kaki kanan, nyuri kaki kiri potong kaki kiri. Terus jalannya bagaimana? Gelundung nggak bisa jalan. Berat ya. Keringanan. Orang yang dicuri memaafkan, padahal tahu pura-pura nggak tahu itu sebetulnya memaafkan ya, pura-pura sebetulnya tahu ya. Yang nyuri itu siapa? Biasanya kalau bunuh kan jelas ya, pembunuhan itu mudah dibuktikan, tapi kalau pencurian itu sulit untuk dibuktikan, tapi tanda-tandanya ada. Itu suatu keringanan dari Tuhanmu dan rahmat dari Tuhanmu bikum dengan kamu sekalian. Haitsu wasi'a alangkah luasnya keleluasaan fi dzalika atas maaf itu walam yuhatim wala yuhatim maka tidaklah yuhatim apa wala yuhatim maka tidaklah mewajibkan wahidan pada terhadap seseorang minhuma dari keduanya. Jadi tidak mewajibkan yang ahli warisnya korban tidak wajib untuk memaafkan, tapi yang membunuh juga tidak mewajibkan membayar denda. Jadi harus ada kesepakatan. Kama hatama seperti halnya diberlakukan alal Yahudi, diwajibkan alal Yahudi kepada orang Yahudi, al kisos wa alan nasoro dan terhadap orang Nasrani, adyatu denda, famani tada maka barang siapa yang melewati batas, zolama artinya zalim orang, al qotala yang membunuh, bi anna qotalaha karena kelakuan pembunuhannya ya, jadi nggak boleh melewati batas ya. Barang siapa yang melewati batas ba'da dalika setelah demikian itu. Jadi orang yang membunuh itu juga nggak boleh zalim, nggak boleh menunda pembayaran dendanya. Sedangkan ahli waris juga nggak boleh zalim, tidak boleh menekan supaya sebanyak-banyaknya denda. Itu nggak boleh.
barang siapa yang melebihi batas ba'da zalika, setelah ada kesepakatan ail afu, artinya setelah diberikan maaf, falahu maka bagi orang azabun siksa alimun yang pedih, mu'limun artinya sakit sekali. Jadi setelah ada kesepakatan itu dua-duanya nggak boleh zalim. Yang pembunuh juga harus segera membayar. Ahli waris keluarga yang dibunuh juga nggak boleh menekan, minta denda atau diat sebesar-besarnya. Itu nggak boleh ya, dua-duanya mungkin bisa zalim. Jadi banyak terjadi mentang-mentang yang membunuh itu orangnya kaya, ahli waris itu nuntut dendanya, diatnya itu banyak sekali atau besar sekali. Ya yang wajar-wajar aja lah, kalau Nabi standarnya 100 onta ya 200 onta aja lah, itu masih wajar. Tapi kalau udah 10 kali lipat itu namanya zalim. Jadi ada ukurannya. Fil akhirati, di dalam akhirat, binnari akan disiksa dengan api neraka. Au fid dunya atau di dunia bil qatli, dengan hukum dibunuh. Walakum, dan kamu sekalian bil qisosi, dalam kisos hayatun, kehidupan. Au baqaun azimun, atau ketetapan yang luhur. Ya ulil albab, ya ulil albab, wahai orang yang ahli berpikir. Zawil uqulu artinya orang yang mempunyai akal. Li'anal qatila, bahwasanya orang yang membunuh idza alima, tetkalanya sudah mengetahui gimana sih risikonya membunuh, annahu bahwasanya pembunuh yuktalu, bakal dihukum bunuh. Irtada'a yang mencegah, fa'ahya kehidupan. Kalau orang yang pembunuh itu tahu bahwa membunuh itu risikonya akan dihukum qisas, dibunuh, maka dia itu akan tercegah dari membunuh nafsahu, dirinya. Makanya di sini Allah menutup ayat ini ya ulil albab, wahai orang yang ahli berpikir. Ya kalau orang yang kamu berpikir ya nggak mau mendengerin, ngaji nggak didengerin, malah ditinggal, hore ya. Berarti kalian nggak termasuk ya ulil albab yang dipanggil oleh Allah. Kalau risikonya membunuh itu dibunuh, pasti kamu nggak akan berani untuk melakukan pembunuhan. Kalau risikonya mencuri itu harus dipotong tangan, pasti kamu tidak akan mau melakukan pencurian. Kalau risikonya penghinaan itu akan ada hukumannya, pasti kamu tidak akan mau menghina temanmu. Itulah ya ulil albab. Kalau kamu tidak mau menghitung risiko, tidak termasuk yang dipanggil oleh Allah ya ulil albab. Ya. Kalau orang nggak, Allah tidak mau manggil kita, berarti kita sudah dicuekin oleh Allah. Ya kemarin di kitab Aqidatul Awam itu Allah marah, ya berarti nggak dihisap lagi, langsung masuk neraka. Kalau Allah masih sayang kepada kita, itu berarti masih ngajak ngobrol kepada kita. Ya, kita masih dipanggil oleh Allah ya ulil albab, ayo orang yang mau berpikir, itu disayang oleh Allah. Berarti kita disayang oleh Allah, itu min auliyaillah, termasuk orang yang disayang. Kalau nggak disayang berarti tidak dipanggil oleh Allah. Nah, kalau orang mau berpikir resiko berbuat jahat itu ada imbal baliknya, pasti nggak mau melaksanakan perbuatan jahat sekecil apapun. Ini menurut Imam Suyuti. Waman aroda, dan barang siapa menghendaki qatlahu pembunuhannya, membunuh seseorang. Jadi kalau orang mau tahu resikonya, orang mau berpikir, orang berbuat jahat itu tahu resikonya, pasti orang itu tidak akan mau berbuat jahat. Fasyuri'a, maka menjadi hukum syara, la'allakum, mudah-mudahan kamu semua sekalian tattaquna, termasuk hamba yang pandai bertakwa. Al-qatlu membunuh, makhafatal qawadi, makhafah karena takut, al-qawadi dikisos. Jadi orang yang bertakwa itu menyadari karena pandai, dia itu termasuk orang yang ahli berpikir. Dia berpikir kalau membunuh, mencuri,
menghina dan kejahatan apapun pasti akan dibalas, akan melaksanakan ketentuan Allah, khususnya kisos, pasti dia tidak akan mau melakukan pembunuhan. Nah, karena tahu ilmunya, itu namanya takwa. Nah, takwa itu apa? Melaksanakan semua perintahnya Allah dan nabinya, dan menjauhi, meninggalkan larangan Allah dan nabinya. Membunuh haram berarti ditinggalkan, dia takut nanti dihukum bunuh. Wallahu a'lam bishawab.